Halo, perkenalkan nama saya Melisa Angela Lemban Batu dengan NIM B1B1230885. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus dan juga struktur anggaran pendapatan belanja desa dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diampuh oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai siklus dan juga struktur anggaran pendapatan belanja desa. Yang pertama adalah siklus. Siklus dari anggaran pendapatan belanja desa ini ada 3. Yang pertama pendapatan desa, yang kedua belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pendapatan desa. Pendapatan desa adalah uang yang diterima atau uang masuk yang diterima oleh desa itu sendiri, yang dihasilkan oleh desa itu sendiri untuk kesejahteraan desa itu sendiri. Nah, mengenai pendapatan desa ini adalah uang yang tidak perlu dibayarkan oleh desa terhadap pemerintah. Mengapa? Karena pendapatan desa ini sudah dianggarkan untuk desa itu sendiri, untuk membangun infrastruktur di desa maupun sarana prasarana yang diperlukan oleh desa, dan juga membiayai segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa ataupun masyarakatnya. Untuk pendapatan desa ini sendiri dibagi 3. Yang pertama itu adalah pendapatan asli daerah, yang kedua adalah transfer, dan yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapatkan oleh desa itu sendiri dari berbagai macam sumber. Yang pertama dari BUMD atau badan usaha milik desa itu sendiri, dan yang kedua bisa dari retribusi parkir oleh desa itu sendiri, di mana usaha-usaha yang dimiliki oleh desa itu sendiri tentu menjadi uang masuk atau menjadi pendapatan yang diterima oleh desa itu sendiri. Kemudian dari retribusi parkir dari desa itu sendiri masuk ke pendapatan asli daerah atau pendapatan asli desa itu sendiri. Jadi pendapatan dari siklus APBD ini dalam hal ini desa. Jadi pendapatan dari yang diterima oleh desa dari pendapatan asli daerah bisa dari hasil BUMD, bisa dari retribusi parkir yang diterima oleh desa itu sendiri, dan juga bisa dari usaha-usaha yang dikelola oleh desa itu sendiri ataupun kerjasama dari pihak lain ataupun milik perusahaan desa lain tetapi berlokasi di desa tersebut, itu menjadi masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah transfer. Nah, transfer ini didapat dari mana sih? Desa itu mendapatkan biaya transfer dari mana aja? Yang pertama, transfer itu bisa didapat dari transfer langsung oleh dana APBN. Jadi transfer ini termasuk ke dalam APBN. APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu istilahnya dialokasikan atau dianggarkan untuk desa sekian banyak, sekian miliar, sekian triliun, sekian ratus juta. Jadi transfer ini didapatkan dari dana desa dari APBN. APBN langsung mengalokasikan dana tersebut dan mentransferkan dana tersebut ke desa sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan desa. Jadi transfer ini berasal dari APBN. Yang kedua, bisa transfer ini berasal dari alokasi dana desa, yaitu dana yang dialokasikan dan yang diterima dari APBD untuk desa. Maksudnya seperti apa? Setelah diterima dari APBN, transfer diterima desa juga dari APBD, yaitu anggaran pendapatan belanja daerah, di mana dalam pengalokasian ini
dana untuk desa selalu dianggarkan sekian banyak sesuai dengan biaya yang dibutuhkan oleh desa untuk pembangunan, eh, pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, kebutuhan dan lain sebagainya yang dibutuhkan desa. Jadi selain dari APBN, APBD juga menjadi pusat sumber dari transfer pendapatan desa. Selanjutnya adalah dana bagi hasil pajak. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah desa menerima biaya dari dana bagi hasil pajak daerah. Karena setiap pajak itu tidak dibayarkan kepada desa tetapi dibayarkan kepada pusat maupun daerah. Ada pajak-pajak tertentu yang diterima oleh daerah seperti pajak motor. Jadi pajak motor ini adalah seperti pajak motor. Pajak motor ini kan diterima oleh daerah yang bersangkutan. Kecuali seperti seperti pajak PBB, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, dan pajak barang mewah. Itu kan disetor langsung ke pusat, disetor langsung ke ke pusat. Namun ada daerah yang menerima pajak-pajak tertentu seperti pajak motor. Jadi, desa itu juga menerima dana dari bagi hasil pajak. Supaya apa? Supaya desa itu untuk biayanya tercukupi. Karena jika hanya mengandalkan pendapatan asli daerah yang dimana desa ini katakanlah dalam konteks belum berkembang, belum menjadi desa yang masih dalam tahap-tahap desa yang harus butuh perhatian, butuh campur tangan pemerintah yang sangat banyak terutama dalam biaya, itu tidak cukup PAD saja yang membantu perkembangan desa, masih harus membutuhkan biaya-biaya dari lain seperti bagi hasil pajak tadi. Kecuali desa tersebut sudah menjadi desa yang sudah maju, sudah menjadi desa yang jauh berkembang dibanding desa-desa yang lain, bisa saja hanya mengandalkan PAD desa tersebut merasa tercukupi dan juga sejahtera, terutama dalam pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Kemudian, dalam pendapatan desa setelah pendapatan asli daerah, transfer, ada yang dinamakan dengan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini seperti apa? Seperti misalnya BUMDes. BUMDes itu kan menjadi salah satu pendapatan untuk desa dari program pemerintah untuk masyarakat tersebut. Misalnya BUMDes ini dibangun seperti depot air minum atau depot air minum. Jadi BUMDes yang sudah dibangun tersebut itu bisa menjadi pendapatan bagi daerah. Mengapa? Selain daerah mendapatkan manfaatnya, ada biaya yang masuk kepada daerah tersebut. Selain itu, ada juga biaya hibah atau sumbangan. Misalnya daerah tersebut mengalami suatu musibah baik itu longsor, banjir, ataupun musibah yang lain, tentu ada daerah yang ingin menyumbangkan atau memberikan uang hibah kepada daerah tersebut, maka itu disebut dengan pendapatan lain-lain. Kemudian ada juga pendapatan lain-lain berupa hasil kerjasama antara desa tersebut dengan desa yang lain, berupa kerjasama yang bisa menguntungkan atau bisa menghasilkan uang. Itu bisa menjadi pendapatan lain-lain. Itu merupakan pendapatan lain-lain di mana pendapatan lain tersebut masuk ke kas desa. Kemudian ada lagi bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Maksudnya seperti apa?
Maksudnya seperti ini, ada pihak swasta ataupun pihak perusahaan yang mendirikan perusahaan ataupun uh, bangunan atau katakanlah ya sebuah perusahaan yang ada di desa tersebut. Namun untuk mendirikan perusahaan tersebut itu tidak bisa secara bebas, tidak bisa dengan kesewenangan pihak swasta atau perusahaan tersebut mendirikan perusahaannya di desa tersebut. Namun ada peraturan ataupun kriteria tertentu di mana perusahaan tersebut didirikan di desa yang berlokasi di desa yang akan mendapatkan bantuan ataupun sebagai uang untuk izin kepada daerah tersebut atau desa tersebut di mana perusahaan tersebut didirikan. Contohnya seperti apa? Saya ambil satu contoh yang tepat berada di daerah saya sendiri, di mana di daerah saya ini ada didirikan perusahaan air mineral. Jadi perusahaan air mineral ini adalah milik dari orang-orang yang berada jauh dari desa tersebut, tetapi karena lokasi di desa ini strategis, maka mereka mendirikan perusahaan air mineral di desa, katakanlah di desa saya sendiri. Namun untuk mendirikan perusahaan ini tentu tidak bisa secara bebas. Mengapa? Karena mereka juga harus mendapatkan izin dari masyarakat, mendapatkan izin dari pemerintah, mendapatkan izin dari pemilik tanah atau pemilik lokasi yang tepat berada dibangun di atas perusahaan tersebut. Nah, pendapatan lain-lain yaitu pendapatan atau bantuan dari perusahaan yang mendirikan perusahaan di lokasi desa tersebut juga menjadi pendapatan bagi daerah tersebut. Makanya itu juga masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Setelah pendapatan desa, siklus yang kedua adalah belanja desa. Belanja desa ini terdiri dari klasifikasi belanja desa yang terdiri dari 6 klasifikasi belanja desa, di mana belanja desa yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan juga Nah, untuk belanja desa, di mana tadi klasifikasi dari belanja desa itu ada penyelenggaraan pemerintahan desa. Tentu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ataupun dalam hal ini pemerintah itu membutuhkan biaya untuk menjalankan program-program yang akan dijalankan desa selama 1 tahun tersebut. Mengapa? Karena belanja desa ini itu dianggarkan untuk 1 tahun penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa itu membutuhkan biaya belanja. Seperti apa? Misalnya, program-program yang sudah disepakati di Musrenbang Desa untuk program 1 tahun itu tentu membutuhkan biaya untuk membelanjakan istilahnya seperti penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Misalnya, belanja dalam program yang akan dijalankan oleh pemerintahan pasti membutuhkan biaya belanja. Tentu membutuhkan biaya belanja. Mengapa? Karena jika tidak, ya penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak akan terrealisasi begitu. Jadi dengan adanya belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penyelenggaraan tersebut, program-program tersebut, kebijakan-kebijakan tersebut itu akan terrealisasi dengan baik apabila biaya belanja juga dijalankan dengan baik, diturunkan dengan baik, dan ditempatkan sesuai dengan porsinya. Yang kedua ada tadi pembinaan masyarakat desa. Dalam sebuah desa ada yang dinamakan baik itu pembinaan, pelatihan, pendidikan untuk masyarakat desa, baik untuk masyarakat desa ataupun untuk pegawai yang berada di
pemerintahan desa. Mengapa ini perlu? Karena dalam belanja desa tersebut itu sudah terstruktur apa-apa saja belanja desa, apa-apa saja biaya untuk belanja dari desa tersebut. Karena tadi saya sudah sebutkan, untuk belanja desa itu ada penyelenggaraan pemerintahan desa, ada pemberdayaan masyarakat desa, ada pembinaan masyarakat desa, ada penanggulangan bencana keadaan darurat, pelaksanaan pembangunan desa. Jadi siklus dari anggaran pendapatan belanja desa ini, selain pendapatan, itu juga ada belanja. Jadi belanja desa ini sangat-sangat perlu dan juga sangat dipentingkan oleh desa. Mengapa ya? Jika tidak ada yang akan dibelanjakan untuk desa, maka semua tidak akan terrealisasi. Apalagi dalam pembangunan, penyelenggaraan, apalagi dalam bencana. Jadi untuk bencana alam itu sudah dianggarkan, untuk anggaran bencana alam sekian, untuk pembangunan desa sekian, untuk pemberdayaan sekian, untuk pembinaan sekian, untuk penyelenggaraan pemerintahan sekian. Jadi sudah diatur dan juga sudah disusun terstruktur mungkin, secara terstruktur, secara terbagi-bagi. Jadi menurut klasifikasi belanja tersebut itu biaya-biaya kepada klasifikasi pun sudah dianggarkan biayanya berapa. Kemudian mengenai belanja, di atas sudah saya sebutkan mengenai klasifikasi belanja desa. Kemudian di sini ada jenis belanja desa. Jenis belanja desa yang pertama ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Jadi belanja pegawai ini adalah belanja desa yang secara rutin itu harus dikeluarkan dengan nominal uang yang tetap. Kenapa? Jadi belanja pegawai ini adalah misalnya untuk seperti gaji, upah, ataupun tunjangan dalam hal ini kepada pegawai-pegawai yang berada di pemerintahan desa. Jadi dalam hal ini belanja pegawai itu merupakan tunjangan gaji kepada pemerintah desa yang setiap bulannya dikeluarkan secara rutin. Itu adalah belanja pegawai. Belanja barang dan jasa. Jadi belanja barang dan jasa ini adalah merupakan pengadaan barang dan jasa terhadap desa itu sendiri. Belanja barang dan jasa ini adalah belanja bagaimana supaya semua kebutuhan yang ada di desa tersebut, dalam hal ini dalam katakanlah dalam kantor-kantor kepala desa, baik itu alat tulis kantor, baik itu kertas-kertas yang digunakan untuk menulis surat, undangan, segala macam, baik itu untuk biaya operasional, baik untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, rapat, dan juga pelatihan. Ini adalah belanja barang dan jasa. Ini juga merupakan belanja barang dan jasa yang manfaatnya tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian ada namanya belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini merupakan termasuk ke dalam bencana alam, juga keadaan mendesak. Jadi untuk belanja tak terduga itu juga biayanya atau anggarannya sudah dianggarkan sekian banyak, sama seperti yang sudah di atas saya sebutkan tadi. Untuk biaya-biaya daripada belanja-belanja tersebut sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya, begitu. Kemudian ada namanya pembiayaan, yaitu siklus yang ketiga setelah pendapatan desa, kemudian belanja desa, kemudian yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi pembiayaan ini seperti apa maksudnya? Jika di desa tersebut itu terjadi defisit. Jadi defisit itu adalah suatu kondisi di mana bisa saja negara, bisa saja
daerah, tapi dalam hal ini kita ambil desa, di mana dalam suatu desa tersebut kondisinya itu terutama dalam keuangan ataupun ekonomi itu sedang anjlok, terutama dalam harga barang, ya nilai tukar juga mahal. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana jika desa tersebut mengalami defisit keuangan? Lalu bagaimana cara menanggulangi apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan? Nah, ada namanya silpa. Jadi silpa ini adalah selisih pembiayaan anggaran. Silpa adalah selisih pembiayaan anggaran. Dari semua anggaran dan juga dari semua belanja, tentu ada perbandingan antara belanja dan juga pendapatan. Sekian banyak belanja, sekian banyak pendapatan. Selisihnya itulah disebut silpa. Jadi pembiayaan dari siklus anggaran pendapatan belanja desa ini, di mana dalam hal ini adalah silpa, adalah sisa uang dari anggaran-anggaran yang telah dibelanjakan oleh desa tersebut. Maka apabila desa mengalami defisit atau dalam hal ini dikatakan pengeluaran lebih banyak daripada belanja, masih ada salah satu cara yang digunakan untuk mengembalikan atau mendapatkan biaya lebih dari supaya desa tersebut tidak terlalu mengalami defisit yang sangat down. Kemudian selain silpa, ada juga namanya penjualan aset atau desa tersebut menjual aset-aset berharganya agar mereka ataupun keuangan dari desa tersebut tidak terlalu anjlok. Jadi apabila sebuah desa itu mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka hal yang pertama dilakukan adalah menghitung silpa dan juga menjual aset berharga. Baik, kita lanjut. Setelah dari siklus, di mana tadi sudah saya jelaskan mengenai siklus anggaran pendapatan belanja desa ada 3, pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Kemudian kita masuk kepada struktur anggaran pendapatan belanja desa. Struktur dari anggaran pendapatan belanja desa itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pelaporan, yang keempat penatausahaan, dan yang kelima pertanggungjawaban. Baiklah, yang kita bahas pertama adalah perencanaan. Dari kata perencanaan berarti untuk perencanaan oleh program ataupun penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut, itu berarti sudah ada gambaran ataupun sudah ada sketsa mengenai apa-apa saja yang akan dijalankan di desa ini, apa-apa saja yang akan dijalankan di desa tersebut terhadap masyarakat desanya, harus dikembangkan seperti apa, desanya harus dibangun apa, masyarakatnya harus dikasih apa, masyarakatnya harus diberi pelatihan apa, pegawainya harus diberi pendidikan yang seperti apa, pendidikan dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam perencanaan itu tentu yaitu merupakan pedoman yang mengacu pada penyelenggaraan anggaran pendapatan belanja desa yang diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Jadi, anggaran pendapatan belanja desa itu diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Jadi, kepala desa itu bisa dikatakan melaporkan pertanggungjawabannya itu kepada bupati ataupun wali kota yang menaungi desa tersebut atau yang menetapkan peraturan desa tersebut. Untuk perencanaan di desa, ini merupakan struktur anggaran pendapatan belanja desa atau pengelolaan keuangan desa. Strukturnya yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan pertama kali apa? Sebelum penyelenggaraan pemerintahan. Apa? Yang pertama adalah musrembang desa.
musrembang desa. Jadi musrembang ini dilakukan rutin setiap tahun oleh kepala desa, di mana dalam musrembang ini ada dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan setiap musrembang desa itu masyarakat harus dihadirkan. Mengapa? Ya karena dalam musrembang tersebut aspirasi masyarakat yang akan didengarkan, pendapat-pendapat masyarakat yang akan didengarkan, pendapat dan juga aspirasi masyarakat yang akan dibawa ke bupati ataupun ke wali kota untuk ditetapkan. Jadi dalam hal ini masyarakat dalam musrembang tidak boleh tidak diundang. Diwajibkan dan memang diharuskan masyarakat ikut berkecimpung dalam penentuan program-program desa tersebut. Dalam struktur perencanaan ini, setelah dilakukannya musrembang desa, maka sekretaris desa akan menyampaikan musyawarah ini atau menyampaikan perencanaan peraturan tentang anggaran pendapatan belanja desa kepada kepala desa. Akan disampaikan sekretaris desa kepada kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan kepada BPD, lalu BPD akan membahas hasil musyawarah tersebut di musyawarah desa. Jadi bukan musrembang lagi, musyawarah desa. Tetapi dalam musyawarah desa ini masyarakat tidak ikut lagi. Setelah dibahas dalam musyawarah desa, maka hasil ini akan disampaikan kepada bupati melalui camat. Setelah disampaikan kepada bupati melalui camat, maka hasil musyawarah yang sudah dibahas tersebut akan dievaluasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, dan akan ditetapkan menjadi program yang akan dijalankan selama penyelenggaraan pemerintahan. Itu adalah tahapan-tahapan perencanaan dari anggaran pendapatan belanja desa atau dalam hal ini pengelolaan keuangan desa. Itu adalah struktur yang pertama mengenai perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Setelah perencanaan kemudian diturunkan menjadi pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini maksudnya seperti apa? Pelaksanaan yang bagaimana? Jadi dalam hal ini kepala desa itu menegaskan kepada KUR dan KASI sebagai penyusun DPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran selama 3 hari lamanya. Selama 3 hari, KUR dan KASI itu ditugaskan oleh kepala desa untuk menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, apa-apa saja yang disusun dalam DPA tersebut? Yang pertama adalah rencana kegiatan dan anggaran desa. Rencana kegiatan dan anggaran desa. Setelah dilakukan musrembang yang sudah kita bahas tadi, maka diturunkan menjadi ditetapkannya anggaran ataupun perencana kegiatan dari desa tersebut. Jadi dari musyawarah-musyawarah tersebut, apabila sudah ditetapkan oleh bupati ataupun wali kota, maka akan disusun oleh KUR atau KASI di pemerintahan desa, disusun mengenai kegiatannya, disusun terkait anggarannya. Kegiatan ini, kegiatan A dengan biaya sekian, kegiatan B dengan biaya sekian, kegiatan C dengan biaya sekian, begitu seterusnya. Kemudian setelah ditetapkan ataupun setelah diatur kegiatannya, setelah direncanakan kegiatannya, kemudian ada namanya menetapkan atau merencanakan kerja kegiatan desa. Jadi kerja dari kegiatan desa itu apa-apa saja, bagaimana pelaksanaannya seperti apa, dan yang menetapkan itu adalah KUR atau KASI sesuai dengan arahan dari kepala desa. Kemudian yang ketiga apa? Rencana anggaran biaya.
Seperti yang sudah saya katakan tadi, biaya ini sangat penting. Apabila tidak ada biaya, maka tidak akan terrealisasi semua penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini desa, tidak akan terrealisasi apabila tidak ada anggaran biaya. Jadi dalam hal ini pelaksanaan struktur dari pengelolaan keuangan desa itu ada 3, di mana KAUR dan KASI akan menetapkan yang pertama rencana kegiatan dan anggaran desa, yang kedua rencana kerja kegiatan desa, dan yang ketiga rencana anggaran biaya. Yang selanjutnya adalah penata usahaan. Setelah rencana, pelaksanaan, ada penata usahaan. Nah, penata usahaan ini seperti apa? Penata usahaan ini adalah bagian dari pencatatan keuangan desa. Jadi penata usahaan ini tuh dilakukan oleh KAUR, di mana KAUR itu sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dalam mencatat pengeluaran ataupun penerimaan keuangan desa. Dalam penata usahaan, di mana penata usahaan tadi dilakukan oleh KAUR, di mana KAUR ini adalah sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dalam pengelola keuangan desa, yang dicatat adalah penerimaan dan juga pengeluaran keuangan desa. Nah, di keuangan ini ataupun penerimaan atau pengeluaran ini dicatat dalam ada namanya buku kas umum. Jadi buku kas umum ini merupakan buku ataupun catatan yang digunakan KAUR untuk mencatat pengeluaran ataupun penerimaan keuangan desa. Namun dalam hal ini buku kas umum itu terdiri dari tiga. Mengapa ya diberikan klasifikasi supaya tidak tercecer akan pengelolaan uang? Supaya apa? Supaya dipertanggungjawabkan dengan baik, supaya pelaporan yang akan diberikan oleh kepala desa kepada bupati, di mana dalam hal ini bupati merupakan kepala desa bertanggung jawab kepada bupati dalam penyelenggaraan pemerintah, supaya pelaporan keuangannya itu jelas, pelaporan anggarannya itu jelas dan terbagi-bagi sesuai dengan porsinya. Buku kas umum itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah buku pembantu pajak, buku setoran pajak, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan juga buku pembantu panjar. Nah, ketiga buku kas umum ini yang sudah dibagi-bagi ataupun diklasifikasi sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan porsinya, ini juga dicatat berdasarkan penerimaan ataupun pengeluaran uang sesuai dengan jalannya. Misalnya pajak, misalnya buku pembantu pajak. Jadi buku pembantu pajak ini adalah buku yang digunakan KAUR untuk mencatat yang pertama potongan pajak, yang kedua pengeluaran pajak, dan yang ketiga setoran pajak. Jadi ketiga klasifikasi buku kas umum ini dalam hal ini adalah pencatatan pengeluaran ataupun penerimaan keuangan desa. Ini dibagi menjadi 3, mengapa? Supaya lebih mempermudah pekerjaan dan juga penghitungan keuangan desa. Yang selanjutnya adalah pelaporan. Jadi setelah direncanakan, setelah dilaksanakan, setelah diberikan penata usahaan, maka selanjutnya apa? Selanjutnya akan dilaporkan. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah kegiatan ataupun penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun tersebut yang akan dilaporkan kepada siapa? Akan dilaporkan kepada bupati. Siapa yang melaporkan? Ya tentu kepala desa yang melaporkan. Nah, bagaimana struktur dari pelaporan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati? Kita akan lihat. Jadi saya akan jelaskan. Yang pertama itu kepala desa akan melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintah, mulai dari pelaporan pelaksanaan anggaran pemerintahan belanja desa, apakah
anggaran tersebut atau program tersebut terrealisasi atau tidak. Ini yang akan dilaporkan kepala desa kepada bupati melalui camat. Setelah dilaporkan kepada bupati, bupati akan melaporkan kepada menteri melalui Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Apa maksudnya? Jadi, dalam hal ini, setelah bupati menerima pelaporan dari desa, dari kepala desa tentunya, maka bupati akan melaporkan hasil ini kepada menteri. Kepada menteri melalui siapa? Ya tentu melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang dilaporkan dalam waktu yang bagaimana? Ya paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan tahun itu juga. Jadi struktur pelaporannya seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar terstruktur, tidak mungkin desa melaporkan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut, dalam hal ini pengelolaan keuangan ataupun terrealisasi atau tidak, dilaporkan langsung kepada menteri. Tidak mungkin. Mengapa? Ya kalau jalannya seperti itu semua tidak akan efektif. Maka dilaporkan dulu kepada bupati melalui camat, bupati melaporkan kepada menteri melalui Jenderal Direktur Bina Pemerintahan Desa. Selanjutnya apa? Ini yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Setelah dilaporkan, ya harus dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Laporan tersebut. Apakah laporan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya? Keadaan yang sesungguhnya di lapangan, ya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh siapa? Oleh bupati sebagai pemerintah desa. Nah, bentuk pertanggungjawabannya itu seperti apa? Ya tentu melalui struktur-struktur yang sudah ditetapkan ataupun sudah diatur terlebih dahulu, di mana dalam hal ini kepala desa itu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah tersebut selama dia menjalankan pemerintah tersebut. Dalam hal ini 1 tahun berjalannya kepemerintahan, itu dilaporkan kepada siapa? Kepada bupati. Kepala desa melaporkan kepada bupati setiap akhir tahun yang disertai dengan laporan apa? Tentu laporan keuangan, laporan apakah program tersebut terrealisasi atau tidak, dan juga realisasi kegiatan dan daftar program sektoral dan juga daftar program yang lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Setelah pelaporan tersebut diselesaikan, maka akan dipertanggungjawabkan kembali oleh kepala desa kepada bupati. Apa yang dipertanggungjawabkan? Yang akan dipertanggungjawabkan adalah yang pertama tentang keuangan. Apakah memang keuangan yang sudah diterima ataupun dikeluarkan oleh desa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh kepala desa tersebut? Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Kemudian apa? Program-program yang sudah dibahas di musrembang tersebut sebelum dilakukannya penyelenggaraan ataupun sebelum dilakukannya pembangunan dan lain sebagainya di desa tersebut dipertanggungjawabkan terrealisasi apa tidak. Yang kedua, program-program kebijakan yang dilakukan oleh desa di desa itu tersebut apakah terrealisasi atau tidak, itu yang akan dipertanggungjawabkan kepala desa kepada bupati. Jadi dalam hal ini bupati mungkin akan selalu bertanya kepada kepala desa, apakah program yang sudah dibuat ini pada yang sudah disetujui ini apakah berjalan terrealisasi atau tidak, apakah catatan keuangan yang begini benar-benar keadaannya sesungguhnya di lapangan. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa dan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, setelah saya jelaskan mengenai siklus dan juga struktur anggaran pendapatan belanja desa, dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan desa, pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah saya jelaskan siklus, struktur,
Kurang lebih saya mohon maaf jika ada penjelasan yang salah ataupun kurang berkenan. Di sini saya Mesa Angela Lamban Batu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.